Dunia kami, dunia Ayu dan Raffi adalah definisi nyata dari dongeng yang sukses. Itu bukan lagi sekedar mimpi, itu adalah kenyataan yang terbungkus rapi dalam tawa renyah Luna, putri kecil kami, dan aroma teh hangat yang selalu kami nikmati berdua setiap sore di teras. Kami adalah pasangan harmonis yang dicemburui banyak orang, dan aku, Ayu, tidak pernah merasa lebih beruntung. Kami membangun rumah ini dari nol. Ingat, saat kami tidur di kasur tipis dan hanya punya satu kompor, kami melewati itu semua bersama. Setiap sudut rumah ini adalah rangkaian kenangan. Setiap dinding adalah saksi bisu janji-janji yang kami ukir. Raffi adalah tipe suami yang akan memelukku hanya karena aku sedang menatapnya. Seolah-olah ia takut aku akan menghilang. Dia adalah pelabuhanku, dan aku adalah istrinya yang selalu memastikan kemejanya licin dan hatinya tenang. Aku mencintainya bukan hanya karena siapa dia, tetapi karena siapa aku saat bersamanya. Malam-malam kami dipenuhi dengan keintiman dan rencana masa depan. "Mas, lihat deh, Luna sudah bisa mengeja nama kita," kataku suatu malam sambil menunjuk buku gambar Luna yang penuh coretan lucu. Aku bersandar ke dadanya, merasakan detak jantungnya yang ritmis. Raffi memelukku dari belakang, mencium aroma rambutku. "Kita berhasil, Yu. Kita punya segalanya. Cinta, kesetiaan, dan Luna. Tidak ada lagi yang kurang," bisiknya. Saat itu aku percaya 1000%. Kebahagiaan kami terasa abadi, terbungkus rapi dalam janji tak terucapkan bahwa kami adalah kami selamanya. Kami adalah tim yang tidak akan pernah kalah. Namun, keabadian itu mulai diuji, bukan oleh masalah finansial atau pertengkaran besar, melainkan oleh suara ketukan lembut di pintu. Suatu sore, ibu datang. Ia tidak sendiri, ia membawa Kirana, adik kandungku. Kirana, gadis polos yang baru lulus kuliah, mendapat pekerjaan pertamanya di dekat kota kami. "Ibu titip Kirana ya, Yu, biar ada yang jaga. Dia ini masih takut-takut di kota besar." "Kamu kan kakaknya, dia pasti lebih tenang di sini," pinta ibu. Tentu saja aku menerimanya. Itu adikku sendiri. Rumah ini adalah rumah kami bersama, dan aku merasa wajib menjaga. Aku segera menyiapkan kamar tamu, membersihkan spray, dan mengisi lemari dengan harapan Kirana akan merasa nyaman. Raffi menyambut Kirana dengan senyum lebar, sedikit terlalu lebar, pikirku saat itu. "Anggap saja rumah sendiri, Rana. Kami ini keluargamu, kamu bisa cerita apa saja," katanya dengan nada ramah. Awalnya kehadiran Kirana adalah berkah, ada suasana baru, energi muda di rumah. Kirana membantuku di dapur, belajar resep-resep warisan ibu. Raffi, seperti sosok kakak yang ideal, mengajari Kirana cara menggunakan software kantor yang rumit. Kepala mereka sering berdekatan di depan laptop di ruang tengah. Mereka sering tertawa, tawa yang lepas saat Raffi membuat lelucon garing yang biasanya hanya ku tertawakan. Aku merasa lega. Betapa baiknya suamiku ini. Dia membuat adikku nyaman. Aku tak pernah berpikir bahwa di balik akrab itu ada benih yang diam-diam tumbuh, benih yang kelak akan menjadi racun paling mematikan dalam hidupku. Pekan berganti bulan, suasana rumah kami berubah, perlahan, tak kentara, seperti suhu air yang naik secara bertahap hingga mendidih. Kirana yang awalnya pemalu, kini lebih terbuka pada Raffi. Mereka berbagi cerita, bukan lagi tentang pekerjaan, tetapi tentang mimpi dan kekecewaan pribadi. Obrolan mereka sering berlanjut hingga larut, setelah aku dan Luna masuk kamar. Aku mulai merasa seperti orang ketiga di rumahku sendiri. Raffi mulai berubah, sentuhannya tak lagi hangat. Pelukan yang dulu spontan kini harus kupinta. Matanya lebih sering menatap ponsel daripada menatapku. Dinding pertahanan antara dia dan aku semakin tinggi. "Mas, sudah 2 malam kamu tidur membelakangi aku. Ada apa?" tanyaku suatu malam, mencoba meraih tangannya yang dingin. Raffi menarik tangannya seolah tersengat listrik. "Nggak ada apa-apa, Yu. Kan aku bilang kerjaan kantor lagi rumit. Kamu jangan berlebihan. Aku capek," jawabnya dengan nada kesal dan datar. Kata-kata itu menyakitkan, tapi rasa sakit yang sesungguhnya adalah keengganannya menatap mataku. Tatapan itu kosong, jauh, seolah jiwanya sudah tidak ada di kamar itu bersamaku. Ini bukan lagi Raffiku. Aku mencoba menepis kecurigaan. "Tidak, Yu, jangan gila. Dia suamimu, dia adikmu. Ini hanya kelelahan. Tapi naluri istri adalah monster yang tidak bisa dibungkam." Monolog batin Ayu. Aku mulai memeriksa. Tanpa sadar,
Aku memperhatikan Kirana. Adiknya kini lebih sering pulang larut, dan anehnya selalu berpapasan dengan Raffi di pagi hari. Sama-sama baru selesai mandi. Ada senyum yang disembunyikan, bisikan yang terhenti saat aku mendekat. Ada rasa bersalah yang terpancar di mata Kirana setiap kali ia menatapku. Aku marah pada diriku sendiri karena meragukan mereka. Tapi bagaimana aku bisa percaya jika kehangatan rumahku sendiri perlahan menghilang? Monolog batin Ayu. Aku mulai memeriksa. Tanpa sadar, aku memperhatikan Kirana. Adiknya kini lebih sering pulang larut, dan anehnya selalu berpapasan dengan Raffi di pagi hari. Sama-sama baru selesai mandi. Ada senyum yang disembunyikan, bisikan yang terhenti saat aku mendekat. Ada rasa bersalah yang terpancar di mata Kirana setiap kali ia menatapku. Aku marah pada diriku sendiri karena meragukan mereka. Tapi bagaimana aku bisa percaya jika kehangatan rumahku sendiri perlahan menghilang? Kecurigaan itu menemukan bukti kecilnya. Suatu hari saat mencuci, aku menemukan noda lipstik tipis, warna merah muda yang manis di kerah kemeja Raffi. Bukan lipstikku, aku hanya memakai warna nude atau marun gelap. Aku menarik napas, tanganku gemetar memegang kemeja itu, merasakan aroma parfum pria yang kini bercampur dengan wangi parfum wanita yang samar-samar. Parfum Kirana. Aku mendekati Kirana yang sedang menyiram tanaman di teras. "Rana, Mbak pinjam lipstikmu yang warna pink itu dong," kataku, mencoba bersikap normal. Wajah Kirana langsung pucat. Ada apa Mbak? Kenapa tiba-tiba?" "Tidak apa-apa, hanya ingin coba warna baru," balasku tersenyum palsu. Kirana tergagap, mengatakan lipstiknya hilang. Pengingkaran itu jelas, menusuk dan tak terbantahkan. Pengkhianatan itu sudah ada di udara, dan kini ia memiliki warna. Malamnya kami bertengkar, pertengkaran yang sunyi namun mematikan. "Mas, coba jelaskan, noda apa ini?" Aku lemparkan kemeja itu di depannya. Tidak ada teriakan, hanya suara kemeja yang jatuh di lantai. Raffi menatap kemeja itu, wajahnya mengeras. "Itu noda makanan, Yu. Kamu ini kenapa sih? Sensitif sekali." "Noda makanan berwarna pink cerah?" Aku tidak berteriak, tapi kata-kataku menusuknya seperti belati es. "Aku bukan orang bodoh, Raffi. Kamu berubah. Kirana berubah. Ada apa di antara kalian berdua?" Raffi berdiri, matanya penuh amarah dan frustasi yang dipaksakan. "Kenapa kamu bawa-bawa Kirana? Dia adikmu. Dia tinggal di sini karena kamu yang mau. Kamu terlalu lelah, Yu. Kamu terlalu sibuk jadi detektif sampai lupa jadi istri." Kata-kata lupa jadi istri itu menghancurkan pertahananku. Aku menangis. Bukan karena amarah, tapi karena luka. Dia menuduhku, padahal ia yang bersalah. Aku tahu, sejak saat itu ikatan kami sudah terputus. Malam itu jam 3 pagi, aku terbangun dengan keringat dingin. Sampingku kosong, perasaan dingin dan takut mencekik leherku. Instingku lebih kuat dari akal sehat. Aku tahu, aku harus mencari. Ini bukan lagi soal kecurigaan, ini soal pembuktian. Aku berjalan pelan, gemetar hebat, kakiku terasa seperti timah, menuju kamar tamu, kamar Kirana. Lampunya remang-remang, pintu sedikit terbuka. Aku mendekat, napas tercekak. Saat aku melihat ke dalam, duniaku hancur, luluh lantak bukan oleh gempa bumi, tapi oleh mata kepalaku sendiri. Itu benar, itu Raffi, suamiku, dan Kirana, adik kandungku. Aku tidak bisa berteriak, suaraku tercekak di tenggorokan. Aku hanya bisa berbisik, memanggil nama mereka, berharap itu hanya mimpi buruk. "Raffi? Kirana?" Mereka tersentak, wajah mereka putih pasi. Raffi melompat, panik, matanya memohon maaf. Kirana menutup wajahnya, isaknya tertahan. "Ayu, tolong, ini salah faham, aku bisa jelaskan," teriak Raffi, langkahnya maju. Aku tertawa. Tawa yang terdengar seperti pecahan kaca. Mataku mulai basah, tapi yang keluar bukan air mata, melainkan api yang membakar habis sisa kepercayaanku. "Jelaskan apa, Raffi? Bahwa kau dan adik kandungku sedang membuat dosa besar di bawah atapku, di ranjang yang kusediakan, adik yang kutitipkan padamu, adik yang kuanggap sebagai darah dagingku." Aku maju, menarik tangan Kirana dengan kuat, mencengkram lengannya. "Kirana, kenapa kamu setega ini? Aku yang menjagamu. Aku yang membukakan pintu untukmu. Aku yang membelamu di depan ibu. Kamu lebih memilih menghancurkan hati kakakmu. Demi siapa? Demi suamiku." Kirana tersungkur, menangis histeris. "Maaf, Mbak. Aku minta maaf. Kami tidak sengaja." "Tidak sengaja?
Perselingkuhan bukan ketidaksengajaan, itu pilihan. Kalian memilih untuk mengkhianati aku. Kalian memilih untuk menginjak-injak kepercayaan dan janji suci kami. Kalian berdua sudah gila. Kalian sudah mati rasa. Pergi dari rumahku. Aku mengambil koper Kirana, melemparkannya ke lantai dengan tenaga yang entah dari mana datang. Aku tidak peduli pada apapun lagi. Yang kulihat hanyalah dua pengkhianat yang telah menukar janji suci kami dengan nafsu yang hina. Pagi harinya, Kirana sudah pergi. Diusir paksa oleh amarahku. Aku duduk di sofa, menatap Raffi yang tertunduk di hadapanku. Aku tidak lagi merasakan amarah, hanya kekosongan yang membekukan. Aku sudah mati rasa. Apa enaknya Raffi? Apa yang dia berikan yang tidak pernah kuberikan sebagai istrimu? Tanyaku dengan suara datar. Aku hilaf, Yu. Aku bodoh. Kami cuma sering bicara, Yu. Aku kesepian, kamu sibuk dengan Luna. Ucap Raffi lirih, mencoba mencari alasan. Aku memotongnya tajam. Kesepian? Aku ada di sampingmu setiap malam. Kamu ingin tahu apa yang membuatku paling sakit? Bukan pengkhianatanmu, Raffi. Bukan. Tapi karena aku tahu, di mana aku meletakkan kepercayaanku, disitulah maut itu datang. Kalian berdua, maut di hidupku. Kamu dan adikku. Aku tahu, rumah tangga kami sudah selesai. Aku tidak lagi menginginkan dia. Kepercayaan itu sudah terkikis habis, menjadi debu yang tidak bisa disatukan kembali. Aku minta kamu pergi, Raffi. Bawa barang-barangmu. Malam ini juga. Jangan pernah kembali. Dia mencoba memohon, mencoba meraihku. Tapi aku menghindar. Aku sudah tak sudi disentuh. Saat Raffi menarik kopernya ke pintu, Luna, putri kecilku, keluar dari kamarnya. Ayah mau kemana? Tanya Luna dengan mata mengantuk, polos, menatap koper besar di tangan ayahnya. Aku langsung memeluk Luna. Air mataku tumpah di rambutnya. Aku harus berbohong demi melindungi hatinya. Ayah ada urusan kerja yang lama di luar kota, nak. Bisikku, dusta paling menyakitkan yang pernah kuucapkan. Raffi memeluk Luna untuk terakhir kalinya. Pelukan yang syarat perpisahan, penyesalan, dan rasa sakit. Ia mencium kening Luna, lalu menatapku. Matanya penuh air mata, memohon ampun. Ia berbisik padaku tanpa suara. Maaf, aku hanya menatapnya dengan pandangan kosong, dingin. Aku telah kehilangan Suani, dan aku telah kehilangan adik. Rumah yang kusebut istana ini kini menjadi reruntuhan. Raffi berjalan keluar, menutup pintu. Ia pergi, meninggalkan kami, meninggalkan janji yang ia ingkari, dan meninggalkan aku dengan luka menganga, dihancurkan oleh orang-orang yang kuanggap sebagai keluarga.